Bedain ya, yang benar-benar madzhab Hanafi, madzhab Hambali dengan yang cuma ngaku-ngaku. Beda. Kalau mereka benar-benar madzhab Hanafi, mereka pasti mengakui basmalah adalah bagian dari Fatihah. Perkara bacanya sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu udah beda. Tapi ini ada yang ngakunya madzhab Hanafi, ngakunya madzhab Hambali, tapi dia nggak mengakui basmalah sebagai Fatihah. Nah, berarti dalam hal ini sudah beda nih. Si makmum mengakui basmalah sebagai bagian Fatihah, karena kan hukum ya. Sementara si imamnya, andai kata kita diimami sama model kayak gitu, si imam ini nggak meyakini bahwa basmalah itu bagian surah Fatihah. Sekalipun ketika dia imam, dia tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya layak takidu, dia ini nggak meyakinkan dirinya itu bahwa Fatihah itu diawali dengan basmalah, bahwa basmalah itu termasuk bagian Fatihah. Sholat yang kayak begini, walaupun ini jamaah lebih banyak, lebih afdol di tempat lain, walaupun jamaahnya lebih sedikit. Bahkan ada satu pendapat mengatakan sholat jamaahnya batal. Maksudnya pahalanya Bapak Ibu, sholat mah tetap sah, cuman pahala jamaahnya nggak dapat. Kenapa? Karena si imam sama si makmumnya sudah tidak sih. Ada kemungkinan kalau kita tinggal di musola, kita tinggal di masjid, ya kita beralih ke masjid lain yang kita lebih suka, lebih nyaman. Kalau bicara secara afdal, tetap lebih afdal masjid yang kalau kita tinggalkan, kalau kita nggak ada di situ, rawan bisa jadi musola masjid yang terlantar. Kita berpikir, saya sholat sendiri lebih khusyuk. Kalau sholat di musola, jamaah saya nggak khusyuk. Sholat di musola, di masjid kagak khusyuk. Banyak anak kecil larian, teriak-teriak. Ya, orang udah pada amin, dia baru teriak amin. Nah, dalam hal ini ilmu nih, mana yang lebih afdol? Sholat sendirian di rumah khusyuk, apa sholat di musola masjid berjamaah tapi nggak khusyuk? Dalam hal ini menangnya jamaah. Kalau saya ngomong kayak gini, ya anak kecil yang sholat di musola masjid jangan diomelin. Ya, hati-hati. Itu biarin aja. Jangan sampai dia merasakan trauma di musola di masjid. Nanti gedenya kagak mau masuk musola, kagak mau masuk masjid. Orang yang ada aja susah, dia udah masuk malah diomel-omelin. Ya, itu biarin aja, bercanda yang udah mainnya begitu dia. Ya udah, tapi kita bilangin jangan bercanda, sholat yang benar. Ya susah juga anak kecil. Kayak anak kecil aja. Kan sama kan dulu juga gitu. Kenapa? Kalau dia makin berisik berarti kita agak khusyuk. Nah nanti di akhirat kita bisa alasan. Kenapa kamu gak khusyuk? Anak kecil malaikat ada berisik. Oh iya. Nah itu enaknya. Kenapa anak kecil itu gak terkenal? Masih terkait tentang keutamaan atau fadilah sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fi dharain amin. Wa hiya adapun sholat jamaah bijami'in dengan jumlah jamaah atau orang kasirin yang banyak, itu afdalu lebih utama minha dibandingkan dari jamaah fi jam'in yang ada pada jamaah tersebut, ya qalilin sedikit, lil khobari karena sesuai berdasarkan hadis as-sahih yang sahih. Ada hadis di mana disebutkan wama dan adapun sesuatu karena yang adanya aksaro lebih banyak, bahwa maka adapun sesuatu tersebut yang dalam hal ini ibadah itu ahabbu lebih disukai ilallahi ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara kaidah fikih ini
wa makana aksara fahuwa ahabbu ilallah. Jadi satu ibadah yang jumlahnya lebih banyak, maka ibadah tersebut tentunya lebih bernilai bagi Allah. Misalnya Bapak Ibu sholat sunnah, kita sholat sunnah 2 rakaat dibanding dengan sholat sunnah 4 rakaat, ya tentu dalam hal ini secara normatif, ya secara jumlah lebih afdol, lebih bagus yang 4 rakaat. Sholat tarawih 8, nah, dibandingkan sholat tarawih 20. Kita nggak bicara dalilnya, kita nggak bicara hadis ya, kita bicara secara jumlah. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih afdol, yang 8 atau yang 20? Maka secara kaidah fikih yang afdol adalah yang 20. Ya terlepas nanti khilafiyah, kita nggak bicara masalah dalil khilafiyah. Nah termasuk di dalamnya juga untuk jamaah, ya, ada yang jamaah 10 orang. Nah di satu masjid lain sholat jamaahnya 20 orang. Mana yang lebih afdol? Maka secara normatif, ya secara normalnya, secara umum yang lebih afdol adalah yang jamaahnya jumlahnya 20 orang. Ya, tapi nanti di sini ada pengecualian. Ini hukum asalnya dulu ya, hukum asalnya. Dan nanti di sini ada ijtihad ulama tentang bagaimana hukum jamaah yang lebih banyak itu tetap lebih afdol. Karena kalau yang kemarin kita bahas Bapak Ibu, itu hukum secara konstitusi agama kita, ya nas Al-Quran maupun hadis, bahwa sholat itu hukumnya wajib, ya fardu ain 5 waktu. Terus kemudian ada keafdolan daripada sholat berjamaah. Kalau menurut mazhab kita dengan kriterianya Imam An-Nawawi, maka fardu kifayah, ya, hukum secara individunya sunnah, tapi secara umum hukumnya fardu kifayah. Yang andai kata satu kampung nggak ada yang sholat jamaah, maka satu kampung kena dosa. Kalau pakai hukum yang ulama hakikat, lebih serem lagi, fardu ain, ya setiap orang wajib jamaah. Nah kita pakai mazhab kita yang Syafi'i. Nah itu bicara secara nas, ya secara konstitusi agama kita. Nah sekarang yang kita bahas ini adalah ijtihadnya ulama, fatwanya ulama. Jadi kalau bicara ijtihad ulama, fatwa ulama, ya, ijtihad itu hasil pemikiran, ya namanya juga hasil pemikiran, itu bisa benar bisa salah. Ya, tapi ulama kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah sepakat yang namanya ijtihad, kalaupun salah tetap dapat pahala, gitu. Kalau dia benar maka dia dapat 2 pahala, pahala berijtihad, pahala berpikir, yang kedua pahala benar. Andai kata dia salah, maka dia dapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Nah, jadi kalau nanti yang kita bahas ini adalah hasil fatwanya, ijtihadnya ulama. Adapun secara konstitusi agama kita sendiri, ya cuman disuruh kita sholat 5 waktu, gitu. Terus kemudian kita disuruh sholat jamaah. Adapun tingkatan-tingkatan jamaah, ini hasil pemikiran ulama. Kenapa? Karena di zaman Nabi, ya sholat jamaah itu ya di Masjid Nabawi. Memang sudah ada masjid kecil ya, Masjid Kuba misalnya gitu ya. Tapi itu jarak dari Masjid Nabawi itu jauh. Ya, 2 jaman kurang lebih dari Madinah. Ya kalau dari sini ya kurang lebih ke Bekasi, ke Cikarang lah gitu ya. Itu kurang lebih segitu jaraknya antara Masjid Nabawi dengan masjid-masjid lain. Nah makanya dalam kondisi seperti itu Nabi nggak memilah-milih mana jamaah yang afdol, mana jamaah yang kurang afdol. Yang afdol ya tetap di masjid Nabi, gitu. Nah sementara berkembangnya zaman ya, kemudian lahirlah masjid-masjid baru di sekitar Madinah, bahkan termasuk di kita ya di Indonesia makin banyak masjid-masjid ya. Sekarang hampir setiap RW itu punya masjid. Nah itu sudah menjadi produk zaman ini. Nah makanya ulama kemudian berijtihad, berpikir gitu, bagaimana tingkatan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Apalagi sekarang ya makin kemari itu makin banyak musola
seperti di RW kita, satu masjid 4 musola. Nah itu bagaimana statusnya? Ya, kalau bicara keafdolan, kalau bicara pahala lain lagi Bapak Ibu ya. Kalau bicara pahala Bapak Ibu sholat dimanapun jamaahnya tetap dapat pahala. Nah ini kita bicara ijtihad ulama tentang keafdolan. Nah jadi hukum dasarnya begitu. Kalau bicara hukum dasar secara normatif, maka jamaah yang paling banyak dia yang paling afdol. Nah pengecualiannya di sini illa li nahwi bid'atil imami, kecuali jika dengan semacam imam yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini berarti yang suka nambah-nambah di dalam sholat. Maksudnya adalah al-kasiri yang banyak. Karofidi seperti Syiah Rafidhah. Nah, ada salah satu ajaran sesat yaitu Syiah. Ya. Nah itu andai kata ada satu masjid, ya jamaahnya cuma 10 orang. Di masjid lain ada Syiah, masjidnya dijamaahin 20 orang. Nah ini beda nih. Kalau pakai hukum ini, maka menurut ulama lebih afdol yang 10. Kalau pakai hukum dasar, itu yang afdol yang 20, ya, yang jumlahnya lebih banyak. Tapi berhubung yang 20 itu masjidnya orang Syiah, ya maka karena dia sesat, jumlah yang 10 justru lebih afdol. Nah, kalau sekarang zaitun, ya macam itu. Au fasikin, atau imamnya fasik. Ada satu masjid imamnya fasik, tapi yang jamaah 100 orang. Sementara di sisi lain ada masjid imamnya bener, ya nggak fasik, ya umum lah. Ya. Sementara masjid yang ini cuma 50 orang, berarti kan separuh ya. Nah berhubung masjid yang 100 jumlah jamaahnya itu diimami dengan orang yang fasik, maka keafdolannya hilang. Kita nggak bicara pahala ya, jangan salah tangkap. Ya, masalah pahala tetap dapat pahala jamaah. Ini kita bicara afdolnya. Maka afdol di masjid yang walaupun cuma 50 orang tapi imamnya tidak fasik. Fasik itu apa sih? Ya fasik itu STMJ lah. Ya, sholat terus maksiat jalan. Ya, tapi maksiatnya lebih banyak daripada sholatnya. Ya, ingat ya, musola dalam bahasa kita sama ya. Jangan sampai gagal paham. Ya, musola dalam fikih itu musola yang ada di rumah, kamar yang dipakai buat sholat. Nah itu musola fikih. Tapi musola kita, versi kita beda. Musola kita ya masjid. Pokoknya selama diwakafkan namanya masjid. Walau bimujaradit tuhmati. Nah ini luar biasa. Bahkan walaupun tuduhannya sepihak. Walaupun tuduhannya sepihak. Jadi ya masyarakat aja yang bilang, wah si fulan mah fasik, ya masih doyan dangdut. Ya, kalau misalnya campur sari masih suka nyawer, waduh. Tapi nasibnya bagus, ya berani modal kendel, karo rai tembok, kan? Rai gede mau sholat menjadi imam dulu. Kalau mau jadi imam agak kamu sholat misalnya, agak ke masjid. Nah orang yang kayak begini fasik dia. Tapi kan jamaah mau nggak mau orang udah diimamin sama dia. Walaupun tuduhan itu sepihak, ya, walaupun orang yang tuduh itu sepihak, maksudnya si imam sendiri belum ngelawan gitu, ya belum membantah kalau dia itu doyan dangdut, doyan nyawer, belum membantah. Tapi masyarakat itu udah nuduh dia, wah dia mah doyan bohong, dia mah doyan nyawer, wah dia mah masih terikat riba, wah dia mah masih suka pinjol, pinjaman online. Tapi jadi imam. Nah ini fakta sekarang udah ada kayak gitu soalnya. Nah maka sholat dengan diimami orang lain yang jumlahnya lebih sedikit, jamaahnya lebih afdol dibandingkan diimamin dia, walaupun jamaahnya lebih banyak daripada imam yang tadi itu. Fal aqallu, maka yang sedikit itu, yang sedikit tadi itu lebih afdol jamaatan jamaahnya. Bahkan, nah kalau imam yang kayak begitu, imamnya fasik atau imamnya Syiah, balil infiradu, bahkan al infiradu sholat sendiri munfarid itu afdolu, lebih afdol. Kada qalahu, sebagaimana dikatakan syekhuna guru kita
tabaan mengikuti li syaikhihi kepada guru beliau yaitu Imam Zakaria rahimahullahu taala. Wakada dan demikian pula laukana andai kata adanya si imam itulah ya'taqidu tidak meyakini wujub ba'dil arkani akan kewajiban sebagian daripada rukun-rukun sholat awis syuruti atau syarat-syarat sholat wa in ata biha walaupun dia melakukannya, dia nggak yakin satu syarat sholat satu wajib sholat nih tapi dia tetap lakuin li'annahu karena sesungguhnya dia itu yaksudu biha tujuan melakukannya an-nafliyata adalah melakukan kesunahan wa huwa maka yang demikian tersebut itu mubtilun batal indana bagi mazhab kita. Nah sedikit masalah imam disinggung tadi sebelumnya dulu ya. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan sholat sendiri dengan diimami seperti itu lebih baik. Jadi daripada diimamin sama orang Syiah ya, orang sesat ya, karena sholatnya udah pasti kagak sah kan begitu, atau diimami orang fasik ya, ini lebih tajam nih. Saya sendiri kurang sepakat kalau yang ini ya. Kalau saya sendiri ya udah biarin orang fasik lah, yang penting jamaah ya. Tapi ini bicara masalah sekali lagi bukan masalah pahala ya Bapak Ibu, pisahin antara pahala dengan keafdolan. Yang kita bahas ini adalah masalah keafdolan. Jadi kalau masalah keafdolan memang gak afdol kita diimamin sama yang fasik. Jangankan yang fasik, yang lebih lemah ilmunya ya, itu sebetulnya gak afdol. Contoh, maaf ya, misalnya Pak Bandi imam, saya jadi makmum. Buat saya gak afdol. Buat yang lain bapak-bapak mah afdol tetap kalau pinteran Pak Bandi. Ya, gak ada masalah kalau buat bapak-bapak, tapi kalau buat saya bermasalah. Kenapa? Karena secara ilmu saya lebih daripada Pak Bandi. Jadi yang gak afdolnya di saya doang, paham ya? Jadi jangan salah sangka. Buat bapak-bapak mah tetap afdol, ibu-ibu tetap afdol, karena secara ilmu Pak Bandi lebih tinggi ilmunya. Yang lain saya doang kan buat begitu. Nah itu nggak masalah. Tapi buat saya sendiri nggak afdol sebetulnya. Tapi lagi-lagi ini bicara bukan masalah pahala ya. Makanya kalau masalah afdol ya saya tetap ngikut. Ya nggak mentang-mentang imamnya siapa? Pak Bandi, Mas Tatang, bis boleh. Enggak. Ya tetap masalah afdol aja. Masalah pahala mah tetap pahala jamaah. Jangan gagal paham ya. Tetap pahalanya kita dapat jamaah. Adapun keafdolannya saja yang hilang. Terus kemudian tadi disebutin di sini bahkan kalau seandainya si imam itu tidak meyakini satu kewajiban ya dalam rukun sholat atau persyaratan sholat, walaupun dia melakukannya. Nah ini nanti terkait dengan perbedaan mazhab. Makanya susah loh jadi imam itu sebetulnya susah. Saya sering ngomong sama Pak Bandi juga kalau lagi ngobrol tuh, andai kata boleh milih, saya mendingan jadi makmum. Ya siapa gitu Mas Tatang gitu yang imam gitu, Pak Bandi. Ya, asal kakinya gak geter aja. Sebetulnya enakan jadi makmum. Lah makmum ya tinggal amin doang Bapak Ibu. Ya kan? Walah tuh amin, pahala sama. Ya kan? Enggak resiko maksudnya. Loh kalau imam itu resiko loh. Imam salah sekali aja, sekali. Atau lupa aja, itu bakal jadi omongan. Lupa aja sekali nih misalnya gitu ya. Lupa apa misalnya doa kunut, misalnya kalau subuh gitu ya. Lupa aja. Nah itu bakal diomongin tuh. Tadi Pak Ustadz lupa doa kunut gitu. Besok di seminggu masih aja. Minggu kemarin Pak Ustadz lupa doa. Padahal udah minggu kemarin gitu. Ya namanya imam gitu. Tapi kalau makmum enggak, ya enggak ada ngomongin, salah biarin aja. Nah, jadi agak berat sebetulnya kalau bicara masalah imam ya. Tapi saya suka sering mendorong yang penting belajar. Ya jangan berhenti belajar. Ya tetap misalnya seandainya musola ini nggak ada kita pun gitu ya, nggak ada saya, nggak ada Pak Bandi, nggak ada Mas Tatang, pokoknya yang kita tua-tua udah mati kan anak-anak kita ya yang ngurusin ya. Nah mereka kan belajarnya dari kita juga. Nah, maka tetap kita harus berusaha untuk ngajarin. Nah jadi balik lagi, kalau andai kata ada imam ya, dia meyakini satu rukun, satu kewajiban atau satu syarat di dalam sholat, dianggap dia sunnah atau gak ada hukum lah. Sementara kita makmumnya nganggap itu wajib, walaupun si imam melakukan rukun tersebut, maka sholat dengan imam yang seperti itu tidak afdol ya, walaupun jumlahnya ratusan orang yang jadi jamaah. Bahkan ada sebuah pendapat mengatakan
jamaahnya, bukan sholatnya dia ya. Sholat tetap sah tapi tidak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena antara imam dengan makmum kagak sama, kagak sinkron. Lagi-lagi tadi saya sampaikan, ini udah masuk perbedaan mazhab. Contoh misalnya baca bismillah. Nah, kalau baca Fatihah semua ulama sepakat ya. Semua ulama sepakat dari mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa Fatihah itu diawali dari bismillah. Ya, dari bismillah, basmalah sampai waladhdallin amin. Adapun cara baca bismillahnya itu beda-beda. Nah, kalau mazhabnya Maliki itu sir, sholat jahar, sholat sir sama. Begitu pula dengan mazhab Hanafi. Jadi sholat yang jahar maghrib isya subuh itu tetap menurut mereka sir. Sedangkan menurut mazhab kita Syafi'i dan Hambali, andai kata sholat jahar, sholat keras, maksudnya maghrib isya subuh, maka disunahkan jahar juga. Itu aja perbedaannya. Tapi beliau-beliau sepakat kalau Fatihah itu termasuk rukun sholat ya. Diawali dengan bismillah, kemudian ditutup dengan waladhdallin. Itu sepakat ulama. Nah, tapi ada perintilan-perintilan nih. Sekarang udah banyak Bapak Ibu, mohon maaf ya. Yang mereka ngakunya mazhab Hanafi, mereka ngakunya mazhab Hambali, ngaku, namanya juga ngaku. Tapi mereka nggak baca bismillah. Bedain ya, yang benar-benar mazhab Hanafi, mazhab Hambali dengan yang cuma ngaku-ngaku. Beda. Kalau mereka benar-benar mazhab Hanafi, mereka pasti mengakui basmalah adalah bagian dari Fatihah. Perkara bacanya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu udah beda. Tapi ini ada yang ngakunya mazhab Hanafi, ngakunya mazhab Hambali, tapi dia nggak mengakui basmalah sebagai Fatihah. Nah, berarti dalam hal ini sudah beda nih. Si makmum mengakui basmalah sebagai bagian Fatihah, karena kan rukun ya. Sementara si imamnya, andai kata kita diimami sama model kayak gitu, si imam ini nggak meyakini bahwa basmalah itu bagian surah Fatihah. Sekalipun ketika dia imam, dia tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya layak takidu, dia ini nggak meyakinkan dirinya itu bahwa Fatihah itu diawali dengan basmalah, bahwa basmalah itu termasuk bagian Fatihah. Sholat yang kayak begini, walaupun ini jamaah lebih banyak, lebih afdol di tempat lain, walaupun jamaahnya lebih sedikit. Bahkan ada satu pendapat mengatakan sholat jamaahnya batal. Maksudnya pahalanya Bapak Ibu, sholat mah tetap sah, cuman pahala jamaahnya nggak dapet. Kenapa? Karena si imam sama si makmumnya sudah tidak sinkron. Perbedaan lagi misalnya di mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud tidak ada kewajiban tumakninah. Nah, ini yang membedakan. Sementara di mazhab jumhur berarti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, masuk mazhab kita ya. Nah, itu tumakninah adalah rukun sholat. Tumakninah rukun sholat. Jadi ruku, tumakninah, diam sebentar, kira-kira ucapan subhanallah, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, diam sebentar, kira-kira ucapan subhanallah. Sujud sama, diam sebentar, kira-kira ucapan subhanallah. Itu namanya tumakninah. Duduk di rakaat dua sujud, tumakninah, diam sebentar, kira-kira ucapan subhanallah. Tapi kalau di mazhab Hanafi enggak. Pokoknya asal udah ruku, i'tidal, sujud, duduk dan lalu sujud, sah. Nah, ini berbeda nih. Walaupun si imam kelihatannya tumakninah, Allahu Akbar, ruku, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, dia baca subhanarabbiyal, sami Allahu liman hamidah, dia baca, tapi dia tidak meyakini bahwa tumakninah itu rukun daripada sholat. Sementara makmumnya ini meyakini tumakninah itu rukun sholat. Maka walaupun jamaahnya ribuan dibandingkan misalnya katakan yang diimamin sama Pak Bandi cuma 10 orang, nah itu tetap lebih afdal diimamin Pak Bandi yang cuma 10 orang. Paham? Jadi rukun dalam sholat, syarat dalam sholat itu juga mempengaruhi imam. Nah, makanya di imam itu kudu bijak. Ya, ilmu tok nggak cukup, harus bijak juga. Ini jamaah saya seperti apa, bacaan yang benar kayak gimana gitu ya, dan sebagainya.
Saya sering nyontek, saya bilang sama Bapak Ibu, misalnya kayak subuh atau Ramadan ya, ketika kunut itu yang saya pakai kunut nazilah, ya bukan kunut biasa, karena saya khawatir barangkali ada orang mampir madhabnya bukan madhab Syafi'i, mungkin madhabnya Hanafi. Kalau madhab Maliki sunnah juga kunut, cuman bedanya kalau madhab Maliki kunut itu tidak termasuk sunnah ab'ad. Andai kata enggak kunut, enggak perlu sujud sahwi kalau menurut madhab Maliki, tapi tetap sunnah. Sementara di madhab kita Syafi'i, kunut itu termasuk sunnah ab'ad, sunnah yang bagian daripada sholat, yang andai kata nggak dilakukan maka sujud sahwi. Nah beda dengan Hanafi. Kalau menurut madhab Hanafi, kunut itu bukan sunnah, mubah. Dilakuin ya monggo dapat pahala, nggak dilakukan pun nggak ada efek apa-apa karena sifatnya mubah. Nah, saya mencoba saya pakai kunut nazilah. Kenapa? Karena kalau kunut nazilah semua madhab sepakat sunnah. Mau madhab Hanafi, mau madhab Syafi'i, mau madhab Maliki, mau madhab Hambali, semua sepakat yang namanya kunut nazilah itu sunnah. Jadi permasalahannya, perbedaan mazhab itu ada di kunut subuh. Menurut madhab Hanafi, Nabi Muhammad itu ya kunut subuh nggak dipakai setelah kejadian pembunuhan orang-orang Islam. Nabi Muhammad itu kunut selama sebulan Bapak Ibu. Gara-gara Nabi Muhammad ngirim sahabat untuk ngajarin satu kampung, itu sahabat-sahabat yang dikirim sama Nabi malah dibunuh. Makanya sama Nabi kemudian dibacain kunut nazilah 1 bulan penuh. Nah setelah itu Nabi nggak baca lagi. Nah inilah yang kemudian dipakai menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi, oh berarti kalau begitu Nabi cuman baca kunut nazilah. Sementara menurut kita yang madhab Syafi'i enggak. Walaupun Nabi cuma nyontohin sekali, itu tetap jadi sunnah. Nah ini metode kita. Bukan berarti kalau Nabi ngelakuin cuma 2 kali 3 kali itu nggak jadi sunnah, tetap sunnah selamanya. Nabi Muhammad itu korban sekali. Apa cuma berarti korban itu sunnahnya sekali? Enggak, hukum korban tetap sunnah selama kita mampu. Itu begitu hukumnya. Jadi contoh Nabi walaupun cuma 1 kali tetap menjadi hukum sunnah. Bukan masalah hitungan berapa kali Nabi ngejalanin ibadah tersebut. Sholat taraweh, waktu saya cerita ya, nah, Nabi Muhammad itu ketika sholat taraweh diikutin Abu Bakar sekali, malam kedua 2 kali, malam ketiga Nabi nggak hadir. Tapi walaupun cuma 2 kali, itu tetap sunnah Ramadan sholat taraweh sebulan penuh jamaah. Walaupun Nabi saat itu nyontohin cuma 2 kali, enggak gara-gara Nabi nyontohin cuma 2 kali, terus hukum sunnahnya berarti cuma 2 kali, enggak begitu mananya, paham gitu ya? Sama seperti Nabi ketika kunut, enggak mentang-mentang Nabi kunutnya cuma sebulan, terus berarti kunut itu cuma sebulan juga, enggak. Menurut madhab kita Syafi'i, 1 kali saja dilakukan oleh Nabi, maka itu menjadi sunnah selamanya. Ini ya. Nah makanya dibalik lagi, kalau andai kata ada orang ya yang berbeda dengan mazhab kita, ya andai kata kita diimami orang seperti itu, maka pilihannya kalau menurut pendapat yang lebih kritis lagi ya, lebih baik kita sholatnya munfarid, sholat sendiri, bukan mufarokoh ya, hati-hati. Mufarokoh itu keluar dari berjamaah, nanti ada lagi bahasannya. Ini kita bicara secara munfarid. Contohnya gampang aja deh, kiri-kirinya gampang kok kalau sekarang. Ya pokoknya kalau kakinya melebar itu biasanya udah beda-beda mazhab tuh. Ya, kaki udah melebar, sholatnya udah begini doang, nah itu udah biasanya udah beda mazhab. Bisa dilihat ya dari gerak-geriknya. Ya paling aman ya sholat di musola sendiri udah. Ya dekat masjid ya sholat di masjid sendiri, udah ketahuan maksudnya. Imamnya misalnya di sini saya, Pak Bandi, Mas Atan, kalau nggak ada bertiga Pak Ano, udah ketahuan. Ya, maksudnya nggak mungkin dimasukin sama orang-orang yang aneh-aneh gitu. Al-Qaulil Qalili atau afdolnya jamaah tadi yang sedikit di masjid mutayakinin yang dia meyakinkan apa hilun ardihi, kehalalan tanahnya, maksudnya tanahnya bukan sengketa, au mali banihi atau harta pembangunannya. Tuh. Jadi ada masjid 1 isinya 10, tapi tanahnya benar-benar gak bermasalah.
Jadi tanah ya tanah wakaf gitu ya. Harta pembangunannya pun dari yang jalur bener. Sementara di sisi lain ada masjid yang tanahnya sengketa keluarganya. Yang satu belum ikhlas, nggak dijadiin masjid aja. Nah berarti ini masjid tanahnya sengketa. Tapi yang sholat di situ ratusan orang. Mana yang kita pilih? Maka yang bagus, yang afdal adalah masjid yang walaupun jamaahnya cuma 10 orang. Kenapa? Karena dia aman, nggak ada sengketa secara tanah. Atau pembangunan masjidnya kita duga dengan sesuatu yang tidak halal. Ya ada masjid tanahnya mah bagus, nggak ada masalah, halal. Dibangun sama pejabat, mau bilang yang kebetulan kampanye, nanti saya sumbang di masjid, dibikinlah masjid tuh. Pas udah jadi ngejabat, ketangkep KPK gara-gara korupsi lah. Berarti kan jangan-jangan nih ada indikasi kemarin bangun masjidnya kagak halal, walaupun jamaahnya ratusan. Ya, lebih baik kita pilih sholat di masjid lain yang walaupun jamaahnya sedikit. Nah ini yang penting buat kita nih. Selanjutnya, auta'atu li masjidin, atau terlantarnya masjid, qaridin baik yang dekat, au ba'idin atau yang jauh, minha darinya, ai maksudnya al jamaati dari jamaah, bi ghaibati dengan ketidakhadirannya, anhu darinya dari masjid tersebut, likaunihi karena keberadaannya, imamahu akan menjadi imam, aw yahduru atau hadirnya siapa an-nasu manusia, atau juga karena masjid tersebut terlantar kalau kita tinggalin, baik kita sebagai makmum apalagi jadi imam. Ini masjid kayak kalau saya sholat di sana nih, ini terlantar nih. Lagi-lagi jangan paham ya, musola juga termasuk masjid. Ini seandainya gitu ya. Saya pengen nih sholat di Nurul Akbar, orang kampung saya Nurul Akbar. Ya. Bapak saya di situ ya kan. Apa untuk Bapak Andi nih, ya tinggal nyebrang doang ya kan. Nah enak kan Nurul Akbar misalnya gitu. Tapi ada kata saya ke Nurul Akbar, Pak Bandi ke Nurul Akbar. Ntar Mas Tatang boikot ke Nurul Akbar juga, ya kan. Akhirnya di musola Baitur Ridwan sepi, kosong. Nah apalagi tak dimasukin sama aliran yang aneh-aneh misalnya gitu ya atau sebagainya. Nah maka yang lebih afdol adalah kita tetap datang usahain di musola kita sendiri, qaribin au ba'idin, baik itu letaknya dekat ataupun letaknya jauh. Jadi sholat di tempat sendiri walaupun jamaahnya sedikit itu lebih afdol. Kenapa? Karena kalau kita tinggalin itu bisa terlantar. Beda halnya kalau masjidnya musolanya udah terlanjur lame. Gitu ya, misalnya gitu seandainya kan 10 tahun lagi nih, 20 tahun lagi, bapak-bapak ibu-ibu udah meninggal, saya masih ada, ya. saya masih muda, ya kan? Mas Wanda ada lah, Mas Andan masih muda. Nah, terus saya bilang sama Mas Wanda, mulai sekarang pegang musola ya, kayak mandat saya pengen balik lagi ke Nurul Akbar, misalnya gitu. Nah itu nggak apa-apa, kenapa? Karena ketika saya tinggalkan, otomatis tidak terlantar dan insya Allah zamannya udah banyak Bapak Ibu. Nah iya yang sekarang yang cere-cere aja udah bisa dihitung tuh, ya kan? Cere-cere mau bapak-bapak banyakan cere-cerenya tuh. Paku payung tuh, paku payung ada 20-30. Nah insya Allah itu ntar, nggak bisa sekarang, ntar 30 tahun lagi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu masih hidup. Ya, jadi sempat ngeliatin Baitur Ridwan penuh gitu ya. Nah, itu yang model kayak begitu berarti musola masjid nggak terlantar lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau ada potensi, ada kemungkinan kalau kita tinggalin di musola, kita tinggalin di masjid, ya kita beralih ke masjid lain yang kita lebih suka, lebih nyaman, ya kan? Ada orang milih video di situ. Wah ini enak banget nih sholat di musola ini, enak banget nih sholat di masjid ini nyaman, pakai AC, ya kan? Walaupun nggak pernah masukin kotak amal, ya kan? Wah enak nih. Nah kan ada kadang-kadang merasa kayak gitu. Kalau bicara secara afdal, tetap lebih afdal masjid yang kalau kita tinggalkan, kalau kita nggak ada di situ, rawan bisa jadi musola masjid yang terlantar. Ini biar tambah ilmunya. Jadi Bapak Ibu, andai kata sholat di sini double pahalanya, ya pahala jamaah plus pahala tahu ilmunya. Terus kemudian bihudurihi faqalilun, bihudurihi dengan kehadirannya. Faqalilul jam'i, maka adapun sedikitnya orang yang berjamaah. Fidzalika, dengan hal yang tersebut, maksudnya masjid
masjid musola yang kayak tadi itu afdol, lebih afdol min kasirihi daripada yang banyaknya fi ghairihi pada selainnya. Bahkan bahasa ada pembahasan atau membahas ba'duhum sebagian daripada ulama anal infirada walaupun sholat sendirian bil muta'attoli di masjid yang terlantar tersebut an sholati fihi daripada sholat di dalamnya itu bi ghaibatihi dengan ketidakhadirannya itu afdol, lebih afdol. Wal aujuhu adapun sedangkan beberapa qaul, beberapa wajah, maksudnya qaul di sini pendapat ulama itu khilafuhu, beda dengannya. Nah, jadi bahkan ada pendapat mengatakan walaupun andai kata kita di masjid tersebut yang terlantar tadi ya, yang punya kemungkinan terlantar tadi, sholatnya pun valid. Jadi andai kata ada musola masjid kagak urus, ya di sebelah sananya ada musola masjid bagus. Ini musola masjid kagak urus nih. Terus kita sholat di situ untuk menghidupkan jamaah. Lah kok kagak datang? Udah aja, Allahu Akbar, udah di kampung kan? Ya. Udah sampai qomat, ajan sendiri, sholawatan sendiri, ya qomat sendiri. Lah nggak ada yang datang juga. Tapi dia sholat sendirian di tempat yang kayak gitu dengan tujuan untuk menghidupin tuh musola tuh masjid, pahalanya kagak kalah. Tetap dia lebih afdal dibandingkan musola masjid yang udah terlanjur ramai. Jadi sebenarnya sama aja, mau yang ramai mau yang sepi ya. Bahkan bisa lebih afdal yang sepi kalau kita punya tujuan untuk meramaikan musola masjid tersebut. Walau karena dan juga afdal jika adanya siapa imamul qalili, imam yang jamaahnya sedikit, itu aula lebih utama bil imamati dengan imam yang banyak, maksudnya linahwi ilmin dengan semisal masalah dari sisi ilmu. Karena yang adanya apal huduru hadirnya indahu di sisinya itu aula lebih utama. Nah, begitu juga dengan imam sedikit tapi punya ilmu. Kalau tadi pasek ya. Nah, ini sekarang ilmu yang dimiliki si imam lebih banyak dibandingkan musola masjid lain yang imamnya kurang berilmu. Sementara di masjid di musola lain yang imamnya kurang berilmu itu ya ratusan jamaahnya. Sementara si imam yang punya ilmu ini ya cuma 3 ekor, 4 ekor, ya 5 ekor. Tapi ilmunya dia punya. Tata cara sholat yang benar, jadi imam yang benar, jadi makmum yang benar, rukun sholat, syarat sholat dia tahu. Yang membatalkan sholat seperti apa dan sebagainya dia pintar. Maka diimami dengan imam seperti itu, walaupun jamaahnya sedikit, lebih afdal dibandingkan dengan imam yang walaupun jamaahnya banyak, tapi si imam sendiri tidak punya ilmu. Walau ta'arodoh dan juga jika bertentangan. Nah ini berarti pembahasan. Andai kata bertentangan apal khusyu'u, masalah khusyuk, wal jama'atu dan jamaah, fahiyah maka ada pun jamaah itu aula lebih utama kama adbaku sebagaimana mengklasifikasi atau memberikan tingkatan mereka, maksudnya para ulama alaihi atas hal tersebut. Aisukola dengan sekiranya ucapan beliau-beliau semua, inna fardhul kifayati, sesungguhnya hukum fardu kifayah itu afdol, lebih afdol minas sunnati daripada sunnah. Jadi andai kata kita berpikir saya sholat sendiri lebih khusyuk, kalau sholat di musola jamaah saya nggak khusyuk ya, sholat sendiri saya lebih khusyuk. Sholat di musola di masjid kagak khusyuk, banyak anak kecil larian teriak-teriak ya. Orang udah pada amin dia baru teriak amin. Nah dalam hal ini ilmu nih, mana yang lebih afdol, sholat sendirian di rumah khusyuk apa sholat di musola masjid berjamaah tapi nggak khusyuk? Dalam hal ini menangnya jamaah. Berarti kan bukan saya ngomong nih, Fatul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari yang bilang, yang dimana disebutin fardhu kifayah itu afdhalu minas sunnati, daripada sunnah. Khusyuk itu nggak wajib Bapak Ibu, sunnah. Yang wajib mah sholatnya, ingat ya. Nih ada orang salah paham, sholat atau khusyuk itu jangan mikirin khusyuk. Khusyuk itu sunnah. Bisa khusyuk berarti kita bisa menjalankan sunnah. Khusyuk bukan kewajiban.
Kalau khusyuk jadi sebuah fardu, jadi sebuah kewajiban, saya yakin Bapak Ibu sholatnya kan gak ada yang diterima. Iya nggak? Lah itu sholatnya kerja khusyuk. Makanya khusyuk itu bukan wajib, sunnah. Syukur-syukur sholatnya bisa khusyuk. Nah, gitu ya. Berarti malah salin sholat aja udah. Masalah khusyuk gak khusyuk belakangan. Nah, makanya ketika dibanding, diadu, ta'arud namanya, berlawanan, mana nih khusyuk tapi sholat sendiri, enggak khusyuk sholatnya jamaah, mana yang menang jamaah. Kenapa? Karena jamaah fardu kifayah, sedangkan khusyuk sunnah. Fardu kifayah lawan sunnah, menang fardu kifayah. Wa afta, dan juga berfatwa siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, wa tabi'ahu, dan mengikuti beliau Abul Hasan Al-Bakri, Imam Abul Hasan Al-Bakri fi Syarhil Kabir, dalam kitab Syarah Kabir alal Minhaj, atas kitab Minhaj, ya, bi aulawiyati infiradi, yang mana lebih utamanya ya sholat munfarid, ya, liman bagi orang la yahsya'u, yang dia tidak bisa khusyuk, ma'al jamaati, bersama jamaah, fi aksiri sholatihi, dalam kebanyakan sholatnya. Bahkan kalau andai kata ada orang yang dia sholatnya munfarid kagak khusyuk. Kalau tadi kan perbandingannya yang munfarid sholat sendiri khusyuk ya. Nah ini disebutin sama Imam Ghazali, yang kemudian dinukil sama Imam Abu Bakar. Andai kata kok ada orang udah sholatnya sendiri kagak khusyuk lagi. Nah maka yang lebih bagus buat dia itu dia sholat jamaah. Lah orang yang sholatnya sendiri khusyuk dibandingin orang sholat kagak khusyuk tapi jamaah, masih menang orang kagak khusyuk tapi jamaah. Nah berarti apalagi orang udah sholatnya sendiri kagak khusyuk, ya mendingan jamaah, orang gak khusyuk juga. Paham maksudnya? Dan itu lebih menyelamatkan. Makanya bolak-balik saya bilang kepada Bapak Ibu, akhirnya kalau anak kecil senang kalau saya ngomong kayak gini. Ya, anak kecil yang sholat di musola masjid jangan diomelin. Ya, hati-hati. Itu biarin aja udah. Jangan sampai dia merasakan trauma di musola di masjid. Nanti gedenya kagak mau masuk musola, kagak mau masuk masjid. Orang yang ada aja susah, dia udah masuk malah diomel-omelin. Ya, udah biarin aja, bercanda yang udah mainnya begitu dia. Ya udah, tapi kita bilangin jangan bercanda, sholat yang benar. Ya susah juga anak kecil. Kayak anak kecil aja. Kan sama kan dulu kita gitu. Saya juga kecilnya gitu Bapak Ibu. Wah, kan saya sering cerita Bapak Ibu. Kalau nggak percaya tanya bapak saya, masih ada di musola. Ya, tapi gedenya jadi ustaz ya. Lah iya, siapa yang tahu? Makanya jangan jelek-jelekin anak kecil, jangan menghina, jangan ngeremehin ya. Udah biarin aja. Dan bagus. Ya. Makin dia berisik makin bagus. Kenapa? Kalau dia makin berisik berarti kita agak khusyuk. Nah nanti di akhirat kita bisa alasan. Kenapa kamu gak khusyuk? Anak kecil malaikat pada berisik. Oh iya. Lah itu enaknya. Kenapa anak kecil itu gak terkena hukum Bapak Ibu? Orang baru terkena hukum Islam 3 syaratnya, mukallaf namanya, Islam, balik, berakal. Kalau dia belum balik, anak kecil belum balik, dia gak terkena hukum. Jadi ada kata kita gak khusyuk gara-gara anak kecil, maka sholat kita justru malah diterima. Kenapa kamu gak khusyuk? Ya malaikat tahu sendiri. Orang udah pada amin dia baru teriak amin. Gimana bisa khusyuk saya? Karena gara-gara itu diterima, ya udah dimaklumin. Ya paling kan yang dipanggil bapaknya, mana sih bapaknya dia? Jadi kalau bicara masalah khusyuk tetap lebih afdal masalah jamaah. Udah nggak usah mikirin, nikmatin aja tuh anak-anak teriak nikmatin, terlalu juga nikmat sendiri, benar ya. Cuma kalau hatinya udah susah ya, udah repot sama khusyuk, kalau kamu balikin, makanya udah nikmatin aja enaknya. Dikit lagi. Qala asy-syaikhuna, itu pembahasan alif salah. Qala asy-syaikhuna, berkata guru kita, wa huwa, adapun yang demikian tersebut ya. Wa huwa, adapun yang demikian tadi, kadzalika, memang seperti itu. Ya, memang seperti demikian. In fata, jika bisa hilang fi jami'iha, dalam keseluruhan khusyuannya. Iwa ifta'un ibni Abdissalam, tapi fatwanya Imam Izzuddin ya, Imam Izzuddin bin Abdussalam nama aslinya, bi anna khusyu'a, karena dengan sesungguhnya khusyuk itu aula lebih utama mutlakon, secara mutlak, innama yati, hanya saja ya, kaulnya beliau, pendapatnya beliau itu terkait masalah
amalnya ala qauli anna jama'ata, bahwa ucapan beliau itu bahwa sesungguhnya jamaah itu sunatan, sunnah. Dalam hal ini ada orang yang membantah soalnya. Wah, Imam Izzuddin bin Abdissalam, ini imam mazhab kita Syafi'i, beliau punya pendapat katanya justru lebih khusyuk itu yang mutlak, bukan jamaahnya. Ada sebagian pendapat ulama begitu ngomong. Nah, dibantah sama Fathul Mu'in. Enggak, ucapan Syekh Zainuddin bin Abdissalam bahwa khusyuk mutlak itu masalah cara kita ketika dalam sholat. Dalam artian ketika kita sholat harus berusaha secara mutlak khusyuk. Mutlak nggak bisa diganggu-gugat lah. Harus ketika orang mau sholat itu sudah ada niatan khusyuk. Allahu Akbar, niat khusyuk. Adapun nanti masalah khusyuk bisa dari awal sampai akhir atau cuma separuh doang, ya, atau cuma sebagian seperempat dan sebagainya, menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam nggak ngaruh, dan itu nggak berlawanan dengan hukum jamaah. Tetap jamaahnya lebih afdol sekalipun dia tidak bisa khusyuk. Makanya sering saya sampaikan, bahkan Imam Syafi'i sendiri mengklasifikasi masalah khusyuk. Buat orang awam kayak kita, Bapak Ibu, khusyuk itu cukup sudah Allahu Akbar udah bagus itu. Bapak Ibu udah bisa Allah, saya lihat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Akbar, Allahu Akbar kabir. Udah bisa begitu, udah khusyuk tuh. Ingat Allah, Allahu Akbar kabir, udah top. Menurut Imam Syafi'i, walaupun tak inna sholati wiru diambil orang, wa nusuki wa mahyaya pun orang belum dibayar, udah lah lagi ceritanya. Tapi udah Allahu Akbar kabir top gitu aja udah khusyuk. Atau minimal pas salam lah, fil alamina innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi. Khusyuk di situ doang, itu udah top-topnya orang awam. Kita jangan bandingin sama ulama, maksudnya gitu. Kalau ulama dari awal ya bisa sampai Fatihah, bisa sampai surat, bahkan baca Fatihah ya bisa saking khusyuknya itu merenung ya, dinikmatin, baca surat yang tentang azab nangis. Nah kita kan nggak ngerti masalahnya. Tentang azab ya panas senengnya saja. Ya orang nggak ngerti. Ya masalah kalau masalah khusyuk nggak bisa. Ya agak sulit buat kita yang awam. Makanya kata Imam Syafi'i, minimal udah Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar kabir udah top. Dan ya masalah Fatihah rakaat kedua, rakaat ketiga kita nggak bisa khusyuk, nggak ada masalah. Yang penting dilakukannya tetap jamaah. Jadi jangan sampai jamaah itu dijadiin alasan, Bapak Ibu. Kenapa kamu nggak jamaah di sana? Ah, saya sholat di sana nggak khusyuk. Nah itu salah. Ya jadi andai kata ada orang punya pendapat, kenapa kamu nggak sholat di sana? Wah, di sana banyak anak kecilnya, nggak khusyuk. Itu salah secara ilmu. Kenapa? Karena walaupun nggak bisa khusyuk, tetap jamaah lebih afdol. Bahkan tadi saya sampaikan, bagus malah kagak khusyuk, banyak anak kecilnya. Berarti kita punya kesempatan membela diri nanti pas di sidang di akhirat sama malaikat. Ya, kalau pas ditanya kenapa kamu nggak khusyuk, saya nggak khusyuk gara-gara banyak anak kecil. Lah anak kecil kagak bisa disalahin. Akhirnya sama malaikat, ya udah masuk surga. Ya. Anak kecil kagak bisa disidang. Dan tapi sidang kan udah gede juga. Gak kan tumbuh kan? Nah iya, ntar yang disidang pas dia udah gede itu. Walau ta'aradu, dan juga jika berlawanan, fadilatus sima'il Quran, ya, dengan fadilah bisa mendengarkannya bacaan Quran minal imami dari imam, ma'akilatil jamaati serta sedikitnya jamaah, wa ada masima'ihi, dan ketiadaan menyimak, ya, nggak bisa dengar, maka kasrotiha, dengan banyaknya jamaah, karena maka ada pun yang demikian tadi al awalu, ada pun jamaah yang pertama, maksudnya yang bisa mendengar imam itu afdolu, lebih afdol. Jadi andai kata ada jamaah sedikit tapi suara imam kedengeran, ya, sama kita sebagai makmum, dibandingkan jamaahnya ratusan, sementara kita sebagai makmum tidak bisa dengar imam, maka dalam hal ini mana yang lebih afdol? Apakah jamaah yang banyak? Enggak. Yang afdol adalah jamaah walaupun sedikit tapi suara imam bisa kedengaran sama makmum. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki